Halo, selamat pagi Sobat Tani. Ini saya masih di kebun tomat ya, tapi bukan kebun tomat yang kemarin. Ini kebun tomatnya sudah perlakuan dengan menggunakan mulsa plastik tempera dan umurnya katanya hampir sama dengan Bang Adi. Halo Bang Adi. Halo. Gimana? Ini Om, gimana ini Om? Roboh semua ini. Sampai tomatnya ngawe-ngawe lagi nih, ngawenya parah ini. Kurang tenaga nih. Kurang apa? Tenaga kerjanya nih ya yang kurang. Dananya kurang untuk bekerja. Nah, ini apa? Kok bisa sini lebih bagus dari yang di itu, kenapa ini? Ini mungkin apa? Ini pertama kali saya pakai mulsa tanam tomat. Ya. Tapi kayaknya kalau ini kan saya tumpang sari. Dengan apa bawang. Sama bawang juga. Iya, kurang cocok kayaknya kalau Oh iya. musim penghujan ini. Parah, bawangnya kalah. Kasihan bawangnya kalah. Bawangnya kalah. Kalah ini. Aduh. Enggak apa-apa, nanti saya pindah sudah. Ini kemarin ada perlakuan khusus nggak yang untuk yang ini? Ini kemarin kok bisa apa lebih gemuk terus lebih apa? Lebih besar-besar selain perlakuan mulsa ya, beda mulsa. Kemarin kan apa? Pakai tip yang dari sampean itu. Yang waktu apa? Habis tanam dapat seminggu itu saya sudah semprot pakai ultradap itu. Oh, itu ya? ultradap. Itu yang ada fosfor ya. Fosfornya yang lumayan tinggi itu. Oh iya. Setelah itu apa? Besar. Besar ini kan dulu kecil, ini enggak sempat kita review kan ya, kecil. Habis itu pertumbuhannya cepat. Oh, itu sudah besar ini tomatnya ya. Ini sama yang apa yang di kebun yang enggak pakai pulsa itu lambatan ini, beda 5 hari lah. Oh, tapi, tanamnya tapi buahnya lebih besar yang ini kayaknya. Oh iya ya. Mungkin apa pengaruh mulsa sama itu ya. Sama pupuk daun itu. Ultradap itu ya. Terus itu pakai setelah mulai pentil itu saya pakai MKP itu. Oh, itu sebenarnya gunanya apa sih? Kalau ya ini kita nongkrong kita sama jelaskan ya. Itu DAP sama MKP itu nanti kita bahas nanti ya. Sebentar lagi. Oke, sambil nyantai dulu. Nyantai dulu, ini udah capek tadi, aduh habis ngobati. Ya. Itu kemarin itu kan itu ya masalah pupuk apa? Ultradap itu kan ya? Iya, ultradap. Ya kayaknya saya pakai itu kok cocok gitu. Yang pakai ultradap masuk ya? Itu omongannya. Ya, alhamdulillah yang baru itu saya juga sudah aplikasi pakai ultradap. Yang Marvel itu. Terus itu fosfor itu aslinya itu berapa macam? Fosfor. Saya kan enggak tahu. Fosfornya itu jadi ini kalau fosfor ada dua, kalau yang saya tahu ya, itu ada dua kelompok besar. Yang satunya model fosfor yang dalam bentuk P2O5. Jadi dalam bentuk P2O5 itu seperti yang sekarang di pasaran sekarang kan SP36. Oh, yang pupuk anu itu ya? Ya, SP36 itu yang mengandung fosfor 36%. Tapi itu golongannya itu ada sekitar 3 macam. Jadi super fosfat itu sekitar 16-18% lah fosfatnya. Terus double super fosfat yang salah satunya itu SP36 dan yang terakhir itu triple super fosfat TSP. Itu dulu kan ada pasaran ya, sulit. Nggak ada kan sekarang. Adanya sekarang yang ada di pasaran itu triple super fosfat itu TSP yang dalam bukan subsidi. Ya itu kalau yang subsidi sekarang enggak ada kan. Yang ada kan SP36. Itu yang bentuk P25, cuma ada kelemahannya. Di apanya itu? Ya, P25 itu kelemahannya di apa? Itu dia sulit untuk bereaksi dengan air terutama. Terus kalau di tanah itu lama proses diserapnya sama tanaman. Dulu kan pernah itu saya itu biasanya bapak kalau habis tanam bubis itu pupuknya masih grontol yang SP-nya itu. Ya. Mungkin itu ya. Nah, itu SP3 jenis yang dari P25 itu memang gitu, dia sulit untuk diserap tanaman sehingga dibuat ditanam pupuk dasar. Ya, awal kan pupuk dasar itu efektif. Kenapa kemarin itu saya sarankan pakai DAP ya itu salah satu jenis pupuk fosfat yang mudah ditaruh dalam air dan dia mudah diserap oleh tanaman. Oh gitu, bedanya di situ. Jadi enggak sama pupuk yang
saya taruh yang tabur untuk pupuk dasar sama yang apa dibuat itu campuran obatnya itu beda ya? Beda kalau itu. Jadi kalau misalnya SP36 ya lebih efektif kalau dibuat untuk pupuk dasar. Lebih panjang dia dan karena penyerapannya lambat. Fosfat yang bentuk amonium. Fosfat yang bentuk amonium itu ada beberapa macam, yaitu pertama itu MAP. MAP itu kandungannya memiliki 11% nitrogen dan 52% fosfat. Tinggi fosfatnya. Fosfatnya memang tinggi ya? Nah, jadi dia ada nitrogen sama fosfat. Jadi MAP. Terus yang kedua itu namanya DAP, DAP yang dipakai itu loh. Oh itu. DAP. Jadi kalau MAP itu singkatan monoamonium fosfat. Kalau DAP itu diamonium fosfat. DAP itu memiliki 16% nitrogen sama 48% fosfat. Jadi fosfatnya lebih tinggi memang. Fosfatnya lebih tinggi. Kebanyakan kalau itu MAP sama DAP itu kebanyakan untuk starter untuk pertumbuhan awal ya. Kayak kemarin itu. Kayak untuk baru tanam umur seminggu semprot pakai itu. Itu untuk merangsang lebih awal gitu tujuannya. Itu. Ya memang beda memang pertumbuhannya beda kan daripada yang tinggi N yang dulu kan biasanya saya pakai yang unsur N-nya tinggi. Itu memang beda. Itu. Jadi kalau untuk awal untuk pertumbuhan vegetatif MAP sama DAP itu bagus karena ada N-nya kan ya untuk salah satu pertumbuhan vegetatif. Tapi kalau untuk sudah berubah gini generatifnya ini mungkin lebih disarankan MKP. Gitu. Jadi ada kalium sama fosfat. Jadi tujuannya untuk pertumbuhan generatif. Itu. Ya, kayaknya lumayan lah ada perubahannya lumayan kan? Lumayan. Pakai tipnya itu lumayan saya. Pernah nggak mulai kekurangan fosfat nggak? Pernah tahu jenisnya? Kalau tomat saya belum tahu. Tapi biasanya kecenderungannya tuh daunnya kalau masih muda ya. Ini warnanya ungu. Pernah ada ujung daunnya ini atau ada dulu. Warna ungu itu berarti kekurangan fosfat. Kalau kekurangan fosfat. Tapi kalau kelebihan fosfat juga nggak bagus. Kalau kelebihan fosfat itu biasanya nggak kelihatan secara fisik, tapi secara reaksi itu banyak unsur mikro yang nggak terserap. Itu salah satu kelebihannya. Terus ada lagi untuk perlakuan fosfat itu yang efektif itu dari segi pH tanah. Itu pengaruh. Kalau pH tanah itu kalau dia terserap dengan baik fosfat itu di atas pH 6,0, atas pH 6 ya. Kalau di bawah itu kecenderungannya sangat sulit untuk terserap semuanya. Apalagi di bawah 5. Kalau di bawah 5 sudah nggak ada unsur fosfat yang terserap. Jadi kalau ya pernah mengalami itu tomat dengan pH di bawah 5 ya, asam ya. Kecenderungannya kan daunnya kan itu agak ungu. Ya itu. Walaupun diberi fosfat banyak, yang karena nggak nyerap fosfat. Alternatifnya itu pakai dolomit tuh. Itu pakai dolomit. Kemarin kan kita bahas masalah dolomit ya. Bukan dolomit. Apa itu kalsium? Kalsium itu salah satunya yang dolomit itu kan. Pemberian dolomit dalam jumlah tertentu akan mengembalikan tanah ke pH normal lah. Netral. Jadi untuk sangat banyak sekali faktornya sih. Kalau terlalu asam kan udah fosfor nggak terserap, semua nggak terserap ya akhirnya tanamannya kan ya kerdil. Ngomong-ngomong perlakuannya gimana nih kemarin yang pas umur 30 hari itu kan udah mulai ada pendilnya itu. Langsung saya kasih MKP. Tapi Ultradap tetap masuk. Ya. Selang-seling dengan ada boronnya itu. Boron. Jadi itu tadi ya macam-macam fosfat ya. Itu saya juga baru tahu. Dan kemarin-kemarin yang penting beli gitu. Keunggulan fosfat itu untuk tanaman tomat itu dia membutuhkan fosfor yang tinggi pada saat proses pembungaan. Biar enggak rontok. Pembungaan sama pembuahan. Salah satu rontok, salah satu untuk memaksimalkan proses pembuahan. Jadi dia kalau unsur pembungaan kan yang paling berperan kan kalium kan. Makanya kaliumnya itu. Makanya dibuatlah
digunakan MKP. MKP. Berarti yang Ah, kalium itu berguna untuk bunganya ah, itu. kalau fosfat sama kalium digabungkan bagus untuk proses itu fosfat sama kalium. Memang disarankan ya berarti Memang ya. disarankan. Disarankan pakai itu. Soalnya yang dulu saya enggak pernah pakai itu biasanya bunga yang bawah ini seringnya rontok gitu. Ah, Gitu loh. Terus itu pakai ini lumayan lah, rontoknya Lumayan. kurang. Biasanya baru yang ini, yang tandan kedua baru jadi, yang pertama Oh, itu iya. sering hilang dulu. fosfat juga bagus untuk mempercepat perakaran. Oh. Perakaran tanaman itu bagus untuk jadi kalau itu biasanya yang efektif itu pakai yang pupuk dasar itu. Proses mulai tanam DAP itu sangat dianjurkan. Dilanjutkan ya. Setelah mulai berbuah kayak gini MKP untuk fosfat untuk tanaman tomat loh ya. Ya, Saya ya. ini jadi manfaat tomat untuk manfaat fosfat untuk tomat. Tanaman tomat ya. Ya. Tomat ini aslinya umur berapa ini? Udah hampir 60 hari lah ini. 60 hari ya. Heeh, 60. Oh, ini. Kan saya 1 bulan lagi udah panen. Oh, yang kan ini kan yang kemarin itu kan, Ya. yang seperti yang umurnya seumuran yang kemarin kita Ya, posting itu yang video kemarin. kebun-kebunnya. Nah ini kan lebih besar, Iya. jauh lebih besar kan, yang sampai segini. Nah ini ternyata salah satu kelebihan fosfat itu mempercepat proses masa sampai panen. Oh, Proses lebih panennya cepat lebih berarti. cepat. Jadi kita bisa panen lebih awal. Coba kita nanti dites nanti Ya. hasilnya dengan Gimana tanam sama yang ladang satunya. Kalau lebih cepat ini berarti itu. Ini Salah berarti satunya itu ya. efektif itu fosfatnya.